سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله إن الله مع المتقين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتلك الأرض نورثها من عبادنا من كان تقيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Yang mulia para habaib, Al-Habib Alwi bin Yusuf Ba'bud dan para habaib yang lain, yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, Kiai Haji Ja'far Shadiq, Al-Ustaz Haji Khairus Shalihin, dan para guru-guru dan masyayikh yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, pembakal, ketua RT, ketua RW, camat di rumah sidin, bupati di rumah sidin, para hadirin dan para hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat Allah yang tiada terhingga, yang tiada mungkin kita untuk mensyukuri sabarataannya. Dan Allah berjanji jika kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah menambah-nambah kenikmatan kepada kita. Yang perlu kita ketahui apa makna syukur. Syukur itu sarful abdi ma an'amallah ala ma khuliqa li ajlih. Seorang hamba menggunakan nikmat Allah untuk Allah. Mata kita untuk Allah, ya untuk baca Quran, untuk mutalaah, untuk memandang kepada kedua orang tua kita dengan pandangan rahmah, kemudian memandang kepada Ka'bah dan memandang kepada wajahnya orang-orang yang salihin. Kemudian telinga kita untuk Allah, mendengar Al-Quran, mendengar nasihat-nasihat agama, mendengar pujian-pujian kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lisan kita untuk Allah, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, ilmu, kata-kata yang indah, kemudian tutur kata yang lembut, dan begitu seterusnya. Semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita persembahkan untuk Allah. Itu ngarannya bersyukur. Kalau kita tidak menggunakannya dalam jalan Allah dan untuk Allah, maka kita termasuk kufur akan nikmat Allah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tatkala menentukan Tuhan kalian, jikalau kalian bersyukur, aku akan menambah bagi kalian, dan jikalau kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu diberi ujian-ujian oleh Allah. Orang-orang yang mendapatkan musibah seperti kita, hanyar-hanyar ini ada musibah banjir atau gempa bumi atau dan lain-lainnya. Jika orang itu adalah orang yang dicintai Allah, maka itu ujian, menambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika orang itu adalah orang yang dimurkai sama Allah, maka musibah bencana itu adalah azab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berfirman dalam Al-Qur'an, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan istidrajkan mereka, artinya rojong, manja, dimanjakan sama Allah.
Kepingin beli ini dapat, kepingin ini hajatnya qabul, tapi ujung-ujungnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Duitnya tambah banyak tapi tambah nakal. Kena guru aya mun ulun cair tenang aja pian sampai kuah ini tenang benar gurunya. Orangnya kada sing munculan lagi. Anu guru aya doakan ulun mudah-mudahan berhasil urus batu bara misalnya. Sekali berhasil kada pernah mencungul lagi. Nah ini bahayanya dunia apabila ternyata tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menyebabkan dia lupa kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, hatta idza nasu ma dzukiru bihi akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka lupa kepada Allah, maka kami ambil tiba-tiba nikmat kami dari mereka, maka mereka pun linglung atau setengah gila. Tidak sedikit orang yang kayak itu, yang tadinya sugih lupa kepada Allah, kada ingat lagi lawan musalla, kada ingat lagi lawan masjid, kada ingat lagi lawan majelis, bahkan kerjaannya ya berfoya-foya, berpesta-pesta yang artinya maksiat kepada Allah. Maka tiba-tiba Allah cabut nikmat tersebut, langsung stroke, langsung mati. Jadi tidak sedikit yang seperti itu. Andaikan orang-orang yang sakit, orang yang stroke, orang yang garing, itu cara supaya sembuhnya itu adalah hadir maulid Nabi, hadir pembacaan maulid Nabi. Di dalam Al-Quran, di dalam maulid Habsyi disebutkan, apa dalam maulid Habsyi disebutkan? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayambasitu fi qalbi nuru sir ta'alluqi bihi wa hubbihi wa yaktabu biha bi inayatillahi fizbih, dan seterusnya. Di dalam maulid itu disebutkan bahwasanya dalam qasidah disebutkan zikru khairil wara yudawil alila, menyebut sebaik-baik hamba Allah yaitu Nabi Muhammad mengobati orang garing. Jadi kalau kita baca maulid, baca salawat ini nang garing itu ampih. Jadi yang stroke, yang garing kada kau bangun, bawahi hadir majelis seperti ini, asal hakun berjalan mulai di rumah sidin seorangan, jangan dituntun ya kalau insya Allah baik. Insya Allah baik ya kalau yang stroke, yang penting jalan sendiri. Naam. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang nikmat itu membawa sengsara. Makin banyak duitnya makin lupa sama Allah. Dan Allah menyebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka kada sadar bahwasanya itu adalah istidraj, dirojong sama Allah. Wa umli lahum, kami beri waktu bagi mereka, inna kaidi matin, tupuan kami sangatlah pedih. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat itu untuk Allah. Hati kita gunakan untuk Allah. Cinta kita gunakan untuk Allah. Jangan kamu mencintai yang tidak menerima cinta kamu. Misalnya kamu cinta sama seseorang, orang itu menolak cinta kamu, lafah, lucut, ngalih. Cintailah yang tidak pernah menolak cinta kamu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah yang pasti mencintai kamu, Allah Rabbul Alamin. Tatkala engkau cinta kepada Allah 1 kilo, Allah cinta kepada kamu 2 kilo. Kalau kamu datang menuju Allah berjalan kaki, Allah menuju engkau dengan berlari. Tatkala engkau meluangkan waktumu untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah, lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah Allah. Jangan sampai salah cinta. Ada orang cinta sama iblis. Apa buktinya cinta sama iblis? Dia suka berkawan dengan jin. Tahulah, jinet. Inya bakawan lawan jin nang kayak itu ngarannya dia cinta sama iblis. Sekarang kan jin kelihatan, dijual belikan.
yaitu jinet tadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati bakawan, hati-hati. Ujar Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih falyanzuril mar'u ala man yukhaliluh. Manusia itu tak umpat kawannya. Oleh karena itu bakawan nang baik, jangan bakawan nang kada baik. Bilanya bakawan lawan orang bajual minyak harum, ikut harum. Paling kada karena bilanya kada payu kan biasanya orang berjual minyak harum disemprot-semprot akan tak umpat jua harumnya. Tapi kalau bakawan lawan orang nang berjual acan, maka akhirnya baunya bulik bau acan. Karena apa? Karena baunya marikit. Nah, itu perumpamaan. Kalau bakawan lawan tuan guru mulia, bakawan lawan maling, jadi akhirnya jadi musibah atau jadi maling. Naudzubillah. Ada maling ditangkap. Ini kawannya si Anu jar. Padahal kawannya ini kada umpat maling inya, cuma berhubung tak kawan, akhirnya disambat orang jua kawannya maling ya. Padahal inya kada maling. Ujar arwah Guru Bakri, satu-satunya maling nang kada ditangkap polisi cuma satu. Apa itu? Maling kelotok. Memeleng kelotok sekalinya. Lain mengambil kelotok, lain memaling kelotok di batang banyu. Nah itu kada ditangkap polisi, ujar arwah Guru Bakri, Allah yarham. Nah itu. Jadi ulama-ulama kita bahari, masya Allah, mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang dahsyat, yaitu Isra dan Mi'raj. Sebelum sidin yakzotan, sebelum sidin awak dan roh sidin, terlebih dahulu sidin bermimpi ke Masjidil Aqsa, bermimpi naik buraq, bermimpi Isra, kemudian bermimpi Mi'raj sampai ke atas langit, bermimpi dulu. Setelah bermimpi, lalu kemudian didatangi oleh Jibril, Mikail, Israfil, diangkat di bahu kanan, kiri dan batis, dirabahkan di sumur Zam-Zam, dibelah dada Nabi. Dengan apa? Dengan tanpa lading, kada belading-ladingan. Pakai apa? Pakai cahaya. Ya Jakawah ini tuh pakai laser. Tapi ini lasernya lebih dahsyat lagi. Wa syaqqa sadrul Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi mudyah kasyaqqihi wa huwa ibnu ashrin summa fi lailati mi'rajin wa indal bi'sah. Dan dibelah dada Nabi Muhammad SAW pada waktu umur 4 tahun di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar dengan tanpa pisau. Seperti dibelahnya dada Nabi pada waktu umur 10 tahun, dibelah lagi umur 40 tahun hendak diangkat jadi Nabi, dibelah lagi umur 53 tahun tatkala kepingin Isra dan Mi'raj. Kenapa? Ini adalah persiapan Allah. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan peristiwa Isra dan Mi'raj jutaan tahun bahkan miliaran tahun sebelumnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan beliau yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mempersiapkan nur ini untuk diletakkan kepada hamba beliau yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang nantinya gunanya untuk menghadap kepada sidin dan bisa melihat sidin. Itu persiapan panjang. Kita bikin acara Isra Mi'raj persiapannya seminggu, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan peristiwa Isra Mi'raj yang sangat langka, yang hanya terjadi kepada hambanya Nabi Muhammad SAW jutaan tahun atau mungkin miliaran tahun sebelumnya, karena akan bermulajat di Arasy. Menurut kawan yang mengatakan Nabi naik sampai ke Arasy, sebagian yang mengatakan tidak sampai ke Arasy, sampai ke Mustawa saja. Arasy itu adalah tempat yang paling tinggi
ada yang tinggi dari aras lagi. Sedangkan yang paling rendah namanya faras. Aras paling tinggi, faras paling rendah. Itu di bawah laut tempat munajatnya Nabi Yunus di dalam ikan nun. Yang di tengah-tengah namanya Gunung Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi ada 3 tokoh besar di dunia dan di akhirat, makhluk Allah yang bermunajat kepada Allah secara langsung, didengar oleh Allah. Yang berada di tempat paling tinggi Nabi Muhammad, yang di tengah-tengah Nabi Musa, yang paling di bawah Nabi Yunus alaihissalam. Mereka bermunajat. Nabi Yunus munajatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nabi Yunus tidak memandang Allah. Nabi Musa minta untuk memandang Allah, tapi kada sanggup, pingsan. Rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani fa in istaqfa walakin inzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya Allah, perlihatkan lawan ulur hendak melihat pian, engkau tidak akan bisa melihat wahai Musa. Lihatlah Gunung Tursina, kalau ternyata dia kokoh, tidak berubah, tidak pecah, tidak leleh, engkau akan melihat aku. Maka tatkala Allah bertajalli di Gunung Tursina, tajalli itu artinya Allah membuka satu tirai penghalang antara dia dan hambanya yang berjumlah 70.000 tirai, kata ulama. Dibuka satu, ternyata Gunung Tursina melampaui, meletus ya Allah, dan jadi kepingan-kepingan kecil, ja'alahu dakka. Kemudian wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa tersungkur dalam keadaan pingsan. Nabi Musa tidak dapat melihat Allah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi Muhammad tidak ragu-ragu dan tidak mendustakan apa yang dilihat kedua mata beliau. Jadi yang dilihat beliau itu wujud. Ada kadang-kadang kita melihat, tapi hati kita ragu-ragu. Wujud juaka ini guru mulkani. Karena ragu-ragu. Sebabnya apa? Melihat bolangnya binang wujud bang. Wah. Tapi melihat anunya binatang tuha sedikit. Sidin kan masih 23 lebih umur Sidin. Yalah. Hanya 23 lebih umur. Lakinya jangan ditakuni berapa. Itu. Ada ulama ahli nahu dalam kitab nahu mengatakan, zonantu zonan fa khaba dhanni, zonantu insanan fa idza huwa jinni. Itu bab apa? Bab zonna yazunnu di nahu. Ingatlah belajar nahu Bahari. Bahari. Zonantu zonan, aku menyangka dengan satu kali sangkaan, ternyata salah sangkaanku. Aku menyangka dia itu manusia, sekalinya jin. Jadi jin itu bisa menyerupai manusia. Kalau ada yang jin coba angkat tangan. Kalau hadir di sini. Jadi ampun maaf berdahulu aja memandir bubuhan pian. Kasihan jin, wah ini kasihan.
Badu-adu lawan tuan guru-guru jer mapa rumah ulun dirusak buhannya. Di mana rumah hikam? Di pohon situ nah ditabang bubuhan nusia. Mapa ulun jer bab kemana balik? Badu-adu jin. Jadi jer tuan guru salah hikam juga. Kenapa? Kada bisi sertifikat hikam. Jakanya bisi sertifikat ada wani menabang. Iya kalau. Nah itulah kekalahan jin dengan manusia. Walaupun bagaimana jin akhirnya tersingkir karena jin tidak pegang sertifikat. Nah ya. Padahal jin itu lebih banyak dari manusia. Apabila dilahirkan manusia satu, jin dilahirkan dua. Belum umurnya panjang-panjang jin ini. Datu Bedok itu ujar umur sidin 1500 tahun. Percaya kadakah? Mun kada percaya takuni saurang. Datu Bedok itu orang alim jin di Mekah, kenal lawan Datu Kalampayan, lalu belajar lawan sidin umpat ke Banjar. Sampai kowe ini Datu Kalampayan sudah meninggal, Datu Bedok masih ada aja lagi. Hendak terdapat kena betakunan guru Hairul. Apa? Jin itu umurnya panjang-panjang. Ada yang 300 tahun, ada yang 700 tahun. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada seorang perempuan kesurupan. Pulau pander mengeradau dan lain sebagainya. Ditakuni, pian ini siapa? Akhirnya datang orang alim. Dibaca-bacakan, sekalinya membaca juga. Dibacakan Quran, baca Quran. Dibacakan qiraah sab'ah 30 juz, dia baca juga. Loh, ikam ini siapa? Hafal Quran kah ikam? Iya, ulun hafal Quran. Ujar jinnya nih, sekalinya jinnya ini hafal Quran, hafal qiraah sab'ah. Ditakuni, ikam murid siapa gerang? Aku muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jauh benar umur sidin. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani kan masih di bawah. Ini zaman Sayyidina Ali sudah hidup belajar lawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pantasan alim benar jinnya. Akhirnya ujar ulama-ulama bihaqqil Jailani, dengan haknya Syekh Abdul Qadir Jailani keluar ikam. Aja kena ulun keluar jam 3 malamnya. Kenapa kerana ikam jadi merasuki bebinian ini inya membuang banyu najis kada boleh lihat. Hati-hati bebinian berbuang, termasuk lelaki yang kayak gua berbuang itu jangan sembarangan, apalagi kami. Makanya orang bahari melajari bilangnya nama kami di hutan, datu nama kami lah ya. Supaya jinnya tahu, oh iya nama kami aja buka jinnya, nama kada kena. Munnya kada berpadah kena, jinnya sarikan di kacaknya. Bangkak kulit kada berpadah. Aturannya baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaisi. Tapi berhubung kita bahari kan kami paham berdoa itu, jadi mama abah melajari kain ini, melajari nyawa ajar. Punya kena di hutan-hutan itulah jangan sembarangan bakal lupadah. Tahu datu. Itu bahari itu maksudnya itu sebenarnya bukan ada datu itu ada supaya berpadah hendak buang air, karena kalau tidak kami izin. Dan ada sahabat Nabi yang meninggal, sahabat Nabi padahal dia kami sekalinya kami sidin hancur, masuk ke luang jin, salikan jinnya dipanah dengan panah gaib, akhirnya dada sidin biru mati. Jadi waktu ketemu sama kawan-kawannya, dia sudah meninggal dunia, dadanya biru. Dan ada suara tapi kan ada orangnya. Nahnul ladzi qatalna Romainahu bisahmin falam nukhtifu ada. Kami yang membunuh Qatadah, kami panah dia pas kena di jantungnya. Soalnya jin yang membunuhnya. Makanya pembacaan terutama di hutan-hutan, di kota ini kuat. Jadi orang bahari itu jujur aja melajari kayak itu. Kita tadi bisa apa ya? Masalah apa ya?
Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan sudah lawas untuk munajatnya hamba yang paling tercinta Nabi kita Muhammad SAW di malam Mi'raj. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan Nabi kita Muhammad. Jadi dibelah dada Nabi, ya Allah, diambil hati Nabi, dibelah hati Nabi, kemudian diisi dengan ilmu, diisi dengan hikmah, diisi dengan kesabaran. Sebelumnya yang pertama, yang pada waktu umur 4 tahun dibelah, kemudian diambil 2 titik hitam, dibuang. 2 titik hitam itu apa? 2 titik hitam itu halus syaitan, itu bagian syaitan, tempat hawa dan tempat was-was. Jadi rumahnya syaitan yang ada dalam diri manusia ngarannya was-was. Kemudian hawa itu punya rumah sendiri. Rumahnya malaikat di dalam hati manusia namanya ilham. Kemudian ada lagi satu rumah yang ditempati oleh aklun. Aklun selalu membawa mengajak kepada kebaikan. Al-hawa selalu membawa kepada kejahatan. Kemudian ilham membisikkan yang baik-baik, was-was membisikkan yang kada baik, karena itu syaitan. Membisikkannya kepada siapa? Kepada nafsun. Nafsu itu kalau mengumpati was-was dan hawa menjadi nafsu ammarah bisu. Tapi kalau nafsu itu mendengarkan aklun dan ilham, maka nafsu itu menjadi lawama, kemudian mulhama, mutmainnah, kemudian mulhama, kemudian radiyah, kemudian mardiyah, kemudian kamilah. 5 macam. Jadi yang baik-baik di hati manusia itu 6 macam, yang kada baik cuma 1. Tapi yang 1 ini merajalela, sulit untuk ditundukkan. Makanya kalau ada 1000 orang yang membangun masjid, saikum jelas kada tegang membangun. Nyaman bandar nang culas ini, nang seharusnya semennya 2 kali 1 misalnya, atau 3 kali 1 ya, kalau sesak semen 3 sak koral misalnya, kalau dikuranginya semennya pada rubuh ya, kalau belum lagi kalau ini bisa makan besi, bisa makan koral. Ada kalau manusia bisa makan kayak itu? Ada banyak tuh yang bisa makan koral, bisa makan besi, bisa makan semen, bisa makan macam-macam usianya. Itu bang sudah proyek sekalinya harus dimakannya semennya aja. Bukan semennya dimakannya, duitnya dimakannya. Tasaran proyek hancur. Bagaimana keadaan zaman sekarang ini? Yang ingin membangun cuma 1, yang ingin merobohkan 1000 orang, yang menegakkan keadilan, yang amar ma'ruf nahi mungkar saikung, nang maulut-ulut 1000, nang menggerumbungi 1000. Nah, ini sulitnya. Makanya orang zaman wayahini ujar Nabi SAW, ajruhum kahomsin minkum. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka itu besar pahalanya. Iya, pahala mereka itu berjuang di jalan Allah di akhir zaman sama seperti pahala 50 ikung bubuhan nikam, ujar Nabi. Sahabat-sahabat Nabi besar, tidak gampang di akhir zaman ini. Al-qabid ala dinih kal-qabid alal jamrah. Orang yang mengikuti berpegang kepada agama seperti berpegang dengan bara api, luyuh tapi ditahani. Coba sekarang berpakaian seperti ini ke mall, orang pada lihat semuanya, aneh orang ini. Tapi kalau misalnya pakai you can see ke mall, ke pasar, yo orang pada senang. Ini kan sudah terbalik utak.
Jadi dulu ada satu ruang makan di kapal. Kapal bahari itu kan kapal Kelimutu, bahari ada orang bahari itu. Nah, itu kan ruang makannya di tempat khusus kalau yang VIP kelas. Itu kalau kada pakai sepatu kada boleh masuk. Loh, kenapa kalau pakai sepatu? Kita pakaian bagus, rapi ya kan, pakai tapih misalnya atau pakai kupiah. Tapi berhubung kan kalau betapih memang kada bersepatu ya kalau lah. Aneh juga mun betapih bersepatu. Oh, ndak boleh masuk, Pak. Kenapa? Ndak pakai sepatu, kurang sopan. Loh, sebentar. Pakaian saya seperti ini kurang sopan. Yang kelihatan katiak itu sopan? Yang kelihatan pusat itu sopan? Bagaimana kok bisa seperti itu? Apakah sopan pakaian tipis sampai kelihatan, ada pakaian ketat itu sopan dibandingkan dengan pakaian yang bagus? Nah, ini terbalik utak sudah. Akhir zaman ini nang bagus daripada akan kada bagus, nang kada bagus daripada akan bagus. Ini kan politiknya iblis. Iblis pada waktu menggoda Nabi Adam, manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah melarang kalian berdua wahai Adam dan Hawa, Tuhan kalian, dari pohon itu, kecuali kalau kalian makan buah itu kalian akan menjadi malaikat dan akan kekal di surga. Sesuatu yang busuk dilarang sama Allah, dipadahkan pacangan bagus. Nah, itu kan syaitan. Sama seperti zaman ini. Inilah minuman kawula muda ya. Padahal khamar, minuman keras. Ya kalau lah. Nah, jadi sesuatu yang busuk dibungkus dengan bungkus yang bagus, jadi disangka orang bagus. Sesuatu yang bagus dibungkus dengan yang kada bagus, akhirnya disangka orang kada baik. Kalau sudah berpakaian berkopiah, berbaju takwa, wah ini bahaya nih, ini teroris nih. Waduh, bagaimana? Terus yang sopan yang bagaimana? Yang pakai selawar handap nang sopan? Ya ini sopan, bagus. Saya pernah tertahan di bandara beberapa jam gara-gara bini ulun, istri ulun pakai cadar. Loh, terus yang bagus bagaimana? Yang you can see, iya kan? Tidak bagus. Tetap yang bagus yang menutup auratnya. Begitu ya? Alhamdulillah. Ini memang akhir zaman sudah seperti itu. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW setelah itu dirapikan lagi. Setelah dirapikan naik buruk. Sudah jam 10:30. Naik buruk. Buruk ini laju bener. Tidak usah diperpanjang bicara buruk, karena kalau diperpanjang bicara buruk 1 jam buruk aja pian bepandir. Lain di sini banyak aja sudah pian di sini bisa burak-burak ya kalau. Naik buruk, singgah kemana Nabi? Singgah ke Madinah Al-Munawwarah. Karena nanti Nabi akan hijrah ke sana. Kemudian sholat 2 rakaat. Singgah kemana lagi? Ada riwayat singgah ke Mesir, ada bilang tidak, cuma doa aja. Karena Mesir ada kuburannya Masyitoh, bercahaya sampai ke atas langit. Masyitoh, musuhnya Fir'aun. Fir'aun itu raja yang ngaku Tuhan. Orang yang kada cocok disanganya, digoreng sama dia. Termasuk Masyitoh, suaminya, anaknya itu disanga lawan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ada bisi rinjing singganalan, minyaknya hibak, kemudian api dinyalakan, gasan menyanga manusia. Nah itu Fir'aun. Fir'aun itu mati di Laut Merah, tapi kemudian jasadnya timbul diambil oleh orang sana sampai ke wah ini jasadnya ada di museum. Fir'aun itu 19 dinasti. Ada Fir'aun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 19. Yang musuhnya Nabi Musa itu yang ke-14. Yang lainnya baik, yang setelahnya baik. Fir'aun itu kalau dia mati dibalsem supaya awet. Kemudian diikat dengan
talinya mumi. Ya Allah, ada kalau itu sawakan mbah diikat lawan tali itu diberi masker penutup kepala. Maskernya dari emas, beratnya 7 kilo. Maskernya itu 7 kilo. Kemudian setelah dimaskeri dengan masker emas, diletakkan di peti emas. Petinya itu beratnya 300 kilo. Loh, pian kenapa jadi tahu guru? Ulun ka masiyum. Kemudian betakun lawan penjaganya. Penjaganya nang mengesahkan katanya nang ulun menimbang bang. Kada kau menjapai aja kada boleh ya kala. Nah, kemudian setelah ditutup dengan peti 300 kilo emas, ditutup dengan peti dari batu, kemudian ditutup lagi dengan peti dari kayu, kemudian diandak di tengah-tengah ruangan yang tinggi. Di tengah-tengah itu diberi tiang-tiang. Setelah itu hartanya diandak semua dalam ruangan itu, kemudian ditutup dengan piramida. Piramida itu jumlah batunya 1 juta batu. 1 biji batu beratnya 4 ton kali 1 juta, ditumpuk-tumpuk kayak gitu menjadi kerucut seperti itu piramida. Lo kok tahu beratnya 4 ton? Ya diberitahu sama orang situ, bukan menimbang seorang ya kalah. Dan itu banyak. Itu Raja Fir'aun. Nah, yang paling jahat itu Ramsis ngarannya. Itu yang menjadi musuh Nabi Musa. Fir'aun ini berkuasa 3.000 tahun. 3.000 tahun. Kerajaan Mesir dipimpin oleh Fir'aun itu 3.000 tahun. Kalahnya kena lawan Alexandria. Nah, kerajaan Alexandria atau Alexander atau Iskandar Zulkarnain. Nah, diriwayatkan bahwasanya di antara korbannya Fir'aun itu Masyitah. Ternyata kuburan Sidin bercahaya sampai ke atas langit harum. Apa itu Jibril? Itu kuburannya Masyitah. Akhirnya Nabi mendoakan Masyitah. Oh, itu meninggal los panar sudah, tapi sekalinya kuburan Sidin Bakaramat. Jadi di antara tanda kuburan Bakaramat itu cahaya ke atas langit. Tapi jangan dianu setrongkeng lah, jangan. Atau mungkin lampu sorot, kalau ujar guru ujar tandanya Bakaramat bercahaya aja ulah lampu ya kalau ke atas. Bakaramat itu ngarannya Bakarami, lain Bakaramat. Nah, ada juga orang meninggal dunia malamnya ada suara azan di dalam kuburnya. Wah, Bakaramat. Sekalinya HP tukang kubur tertinggal di dalam. Waktu ditelepon Allahu Akbar, Allahu Akbar, HP berbunyi, wah ini bang. Macam-macam kalau akhir zaman ini. Nabi Muhammad meneruskan perjalanan ke tempat berdirinya Nabi Musa di bawah pohon. Nabi Musa dulu itu Sidin tepaut lawan orang Mesir. Tepaut lawan orang Mesir, ditampar Sidin, orang Mesir itu mati. Lalu kemudian diberak oleh Fir'aun. Bukalah Sidin, buka benar Sidin, sampai ke negeri Madian, Yordan ya kawah ini. Berduduk Sidin berdiri di bawah pohon, duit kadada ya kala, parut lapar. Nah, di dekat itu ada sungai, ada sumur, di mana orang-orang mengambil banyu di sumur. Rame orang mengambil banyu di sumur. Di antaranya ada 2 orang wanita yang duduk saja tidak berebutan mengambil sumur, mengambil banyu sumur jam. Kenapa pian kada umpat mengambil? Kami kada nyaman berabut lawan buah lelakian. Biar aja dulu buahnya tuntung hanya kami mengambil. Biar aja kami terlambat karena sampai umpat tengah hari hanya datang. Mana sini cibuk pian ulun ambilakan. Diambilakan cibuk, diambilakan sama Nabi Musa. Kemudian dijulung bulik 2 wanita. Bulik ke rumah sebelum tengah hari. Ujar nang abah, kenapa sudah datang sungsungnya? Biasanya umpat tengah harinya datang. Ada nang menulungi tadi
kelihatannya orang asing, bukan orang sini, dia menolongi kami. Nah, Abah Sidin ini ngarannya Nabi Syu'aib. Akhirnya Nabi Syu'aib karena dia seorang nabi, diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala yang menolong itu adalah seorang nabi juga, seorang rasul. Buliki lah kasih. Padahal kan lawan pemuda itu ayah ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Akhirnya datang perempuan satu dan mengatakan, inna abi arada, ayahku ingin bertemu dengan engkau dan ingin mengucapkan terima kasih kepada engkau. Ya sudah, kalau gitu engkau jalan di belakang, aku jalan di depan. Nabi Musa jalan di depan, perempuan itu di belakang. Kalau misalnya ada belokan, maka diberi isyarat dengan dilempar batu. Kalau dilempar batu ke kanan, belok kanan. Kalau lempar batu ke kiri, belok kiri. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa tidak mau berjalan di belakang bini-bini. Berjalan di belakang bini-bini itu bahaya. Ya, kalau ada ulama yang mengatakan imshi wara'at asad wala tamshi wara'an nisa, berjalanlah engkau di belakang singa, jangan di belakang bebinian. Karena apa? Mun di belakang bebinian, aduh, kacau hati kita, kacau mata kita, ya. Belum lagi yang habang hijau dan lain sebagainya. Kan perempuan sekarang tidak bisa menempatkan diri, hirang merutung, pakai baju you can see, mau kelihatan ketiak. Iya, kalau orangnya hirang, nah, itu kada bagus, lalu lamak bulat sekalinya ketat benar bajunya kayak lapat. Ya Allah, tunggarannya kada bagus, lalu hati-hati. Ujar Nabi SAW, nanti di akhir zaman ada dua golongan yang aku tidak ketemu sama mereka, kata Nabi. Pertama, manusia membawa cambuk tapi untuk mencambuk manusia. Sudah terjadi di zaman Nabi, kada orang mencambuk manusia itu kada. Kalau budak lain lagi. Jadi nanti akhir zaman kata Nabi ada manusia-manusia yang membawa cambuk mencambuk manusia yang lain. Yang kedua kata Nabi di akhir zaman, wanisaun, perempuan. Ada perempuannya enggak ini? Enggak ada ya? Enggak ada yang ikut ya? Ada di sana, sebelah sana. Iya, dengarkan. Hati-hati. Jadi dua golongan kata Nabi penduduk neraka akan jadi ahli neraka yang tidak ada di zamanku. Dua golongan. Kaumun ma'ahum siyatun yadribuna bihan nas, suatu kaum yang memegang cambuk mencambuk saudaranya sesama manusia. Ini tidak ada di zamanku dan mereka ahli neraka. Yang kedua, wanisaun, perempuan-perempuan. Kasiyatun ariyat, berpakaian berbaju tapi telanjang, bajunya ada tapi rabit-rabit, bajunya ada tapi tipis kelihatan warna kulit, bajunya ada tapi ketat membentuk lekukan tubuhnya. Itu haram dan itu ahli neraka kata Nabi. Berbaju tapi telanjang. Bagaimana lagi? Ma'ilatun mumilat, kalau berjalan berlenggak-lenggok. Kenapa? Sepatunya ketinggian. Akhirnya mau berjalan berlenggak-lenggok. Saya tidak bisa mencontohkan ya, saya tidak mau. Nanti disangka anak gemulai ulun. Ma'ilatun mumilat, kalau jalannya berlenggak-lenggok. Kemudian tandanya lagi, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati, rambut mereka seperti punuk onta yang berlenggak-lenggok. Rambutnya itu diulah ada ke atas rambutnya. Ya kalau macam-macam, ini kan gampang pakai jadi rambutnya macam-macam. Ya Allah, itu akhir zaman. Apa kata Nabi? Lan yadkhulnal jannata, mereka tidak akan masuk surga. Walan yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium harum surga. Wa anna rihaha la tujadu min masirati khamsimi'ati am, padahal harumnya surga bisa tercium dari perjalanan 500 tahun sudah keciuman harumnya surga. Yang bebinian kayak itu tidak akan mencium harum surga. Naudzubillah. Jangan ada nang berjualan baju nang rabit-rabit. Kenapa?
bekas. Bagusnya cari nang utuh, kenapa cari nang rabit-rabit? Ya kalau para wanita-wanita hati-hati kalau keluar rumah harus menutup aurat. Beribadah seharianan semalaman, keluar rumah membuka aurat, terhapus pahala ibadah seharianan semalaman. Gara-gara keluar rumah auratnya terbuka. Begitu pula laki-laki, bukan hanya perempuan. Kalau keluar membuka auratnya sama, terhapus pahalanya. Maka perlu belajar ilmu fikih. Aurat itu di mana? Aurat laki-laki itu dari pusat sampai lintuh wajib ditutup. Makanya orang Bahari pakai selawar NU. Tahulah selawar NU. Nah, dia orang Bahari selawar NU jar. Artinya selawarnya itu menutup pusat sampai ke bawah lintuh. Selawar NU jar kayulun Bahari. Karena kayulun selawar sidin kayak itu. Aduh. Laki-laki membuka aurat apa tidak dosa? Sama. Perempuan melihat laki-laki dosa? Dosa. Laki-laki lihat perempuan? Dosa. Kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluannya, nggak perlu. Baik menutup aurat ataupun tidak, kalau melihat dengan tanpa keperluan, dosa. Apalagi dasar maitihi. Nah, ayo. Maka ketujuan maitihi bubuhan pian leh. Bubuhan pian tuh namanya lain di sini lain. Kalau di sini masya Allah, di sini sama saja. Atau kada sekalinya kada berbeda, ya kan? Hati-hati. An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Laki-laki memandang bini-bini, bini-bini memandang laki-laki, itu panah daripada panahnya iblis. Gara-gara melihat akhirnya tertarik, isuk maadangi pulang. Munnya 2-3 kali melihat, dia misuk berawaan, saling tersenyum. 2 hari kemudian saling berbicara. 5 hari kemudian begatuk-gatukan. 7 hari kemudian, nah ya sudah berpacaran. Kalau sudah berpacaran, naudzubillah, kalau bila terjadi perzinahan, naudzubillah min dzalik. Hati-hati kalau jadi wanita itu jual mahal, jangan jual murah. Sebabnya kalau perempuan membuka auratnya, ditagur hakun, itu ngarannya kunci Inggris. Kunci Inggris ini rasuk tarus. Kalau rasuk tarus itu ngarannya baju rombengan. Dituyuk sing banyakan, padanya mencobai, ada nang bepaluhan mencobai juga, ya tuh kada jadi menukari. Padahal harganya murah banar. Coba baju nang larang, belak, bungkus, bekotak, diandak. Melihat boleh, mencapai no. Bayar dulu baru boleh ambil. Wah, ya kalau kan begitu baru baju larang. Kada ada disedangani baju larang tuh ada ukuran pian berapa, ukuran XL LK cukup, ndak perlu disedangani baju mahal. Begitu seharusnya para remaja putri jual mahal supaya larang pasaran. Ya kalau ngalu kepala lakiannya, ya kalau mun pacangan larang jujuran bisa kada kawin-kawin ini. Nah, itu. Mudah-mudahan dapat jodoh bertaan. Amin. Kenapa jadi kenanakan? Amin banyak. Bah jua kenanakan ini. Ini namanya kenanakan terlalu cepat besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Aqsa.
yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu, yang kami beri berkah di sekitar Masjidil Aqsa. Kenapa? Nabi Samuel dikubur di sana, Nabi Ibrahim dikubur di sana, Nabi Musa kuburan sidin jauh tapi diparakakan oleh Allah, jadi pindah sendiri kuburannya Nabi Musa sehingga dekat dengan Masjidil Aqsa. Nabi Armia dikuburkan di sana. Kemudian ada riwayat mengatakan Nabi Jarjis, ada yang mengatakan di Tarim, ada yang mengatakan Nabi Daniel, ada yang mengatakan di Mesir Nabi Daniel. Kemudian ada 70 nabi yang dikuburkan di Baitul Maqdis. Kemudian ada Nabi Uzair, kemudian ada Nabi Zakaria, kemudian ada Nabi Yahya. Itu semuanya di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Sayyidatul Maryam tidak. Sayyidatul Maryam tidak di Baitul Maqdis. Ibunya Nabi Isa dikuburkan di tempat yang lain. Saya lupa tempatnya di mana. Nah, itu. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada Baitul Maqdis. Makkah adalah kota yang paling mulia di dunia. Madinah nomor 2, nomor 3 Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tapi khusus tanah kubah Nabi yang paling mulia dari seluruh alam semesta. Khusus tanah kubah Nabi. Jadi kalau secara keseluruhan Madinah nomor 2 kalah dengan Mekah, tapi tanah kubah Nabi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada Ka'bah, lebih mulia daripada segala-galanya. Karena apa? Di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya kubah Nabi itu luar biasa, ya. Al-Qubbatul Khadra wa tilkal Qubbatul Khadra fiha nabiyyun nuruhu yajul ghayahib walau anna sa'aina kullahinin walau anna sa'aina kullahinin li Ahmad mailidan qad kana wajib walau anna amilna, yang tadi pertama amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib walau anna sa'aina alal a'yan la alal raqaib. Jadi jikalau kita datang kepada Nabi Muhammad pakai bejajak mata bukan bejajak batis, itu belum cukup membalas jasa Nabi Muhammad. Kalau kita bikin acara maulid tiap hari, tiap waktu, belum cukup membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Jadi ujar Abah Guru Sekumpul, aku mun baca maulid biar 7 kali semalaman aku hakun aja. Tapi kalau ceramah kada bisa. Tapi membaca maulid ayo kita biar sampai subuh ke hakun aja. Radhiyallahu anhu warḍah. Begitu yang beliau katakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya kan? Kemudian ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, Rafraf, Lauh Qalam, kemudian sampai ke tepi lautan yang disebut dengan lautan cahaya, lalu kemudian ada awan. Kemudian ada kilat, cetas, pucat Jibril. Kemudian ada guntur sekali, petir, ter, pingsan Jibril. Kata Nabi, ka'anha khilis. Aku melihat Jibril itu seperti tikar yang kecil. Di situ aku mengetahui, kata Nabi Muhammad, begitu takwanya dan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Jibril sadar, kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, teruskan pian berjalan. Kalau pian berjalan bisa menembus cahaya, kalau ulun berjalan akan terbakar. Lalu Nabi berjalan melewati cahaya. Kenapa bisa? Ya karena Nabi pun dari cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ke hadrah Qudsiyah atau hadratul itlaq. Nabi Muhammad SAW munajat kepada Allah dan dijawab oleh Allah, dan diriwayatkan Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian akhir daripada perjalanan itu Nabi diberi tugas melaksanakan sholat 50 waktu, kemudian dikorting menjadi 5 waktu, dan Nabi bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi modelnya kayak ini, wahai kekasihku Nabi Muhammad,
Aku perlihatkan kepada engkau tanda-tanda kebesaranku. Aku beri engkau ilmu, baik ilmu thariqah, ilmu haqiqah, ilmu ma'rifah. Ma'rifah memandang Allah, haqiqah ilmu tentang arsy, ilmu tentang sidratul muntaha, ilmu tentang langit, ilmu tentang malaikat, itu namanya hakikat. Thariqatnya adalah perjalanannya, itu kuberikan kepada engkau, tapi umatmu juga bisa merasakannya. Dengan apa? Dengan sholat. Makanya Nabi bersabda, sholat itu mi'rajnya roh. Jadi kalau sembahyang kita bujur, roh kita ini bisa naik ke atas langit, bisa mengetahui tentang malaikat, bisa mengetahui tentang sidratul muntaha, bisa mengetahui tentang lauh wal qalam. Ilmunya itu kuncinya ada pada as-shalah. Makanya as-salatu imaduddin, salat itu tihang agama. Jadi suatu kebohongan besar mangaramput warak kalau orang madahakan ilmu makrifat, ilmu hakikat kada basumbayangan lagi. Ngaramput warak kada. Mencapai ilmu makrifat, ilmu hakikat wajib dengan salat. Salat 5 waktu bahkan terasa oleh para ulama tidak cukup, akhirnya ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, hajat, tasbih, witir, kemudian sholat-sholat yang lain. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat tiap malam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Al-Imam Abu Hanifah 150 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani 2 rakaat. Tapi 2 rakaatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau takbir setelah sholat isya, salamnya sebelum subuh. Jadi semalaman sujudnya, semalaman rukuknya. Terserah mau pilih yang mana, mau yang 2 rakaat atau mau yang 1000 rakaat, atau perai sama sekali. Mbah jua ya kala balang kambingan. Tapi untung aja kambingnya bebelang, ada nang kada bebelang sama sekali. Artinya parai lalu, naudzubillah. Jangan tertipu dengan kata-kata manusia yang merasa hebat. Allah Ta'ala itu ke ini loh. Ya nyata ay hi aja nang mendangarakan kada paham, nang bepandirkin kada alim juga. Lalu hi aja sarahinya bepandir napa? Soalnya nang mendangarakan bungul juga. Sama-sama bungul. Jadi ujar orang gila, taulah nyawa bulan ngeto itu bulan kalau jar orang gila nih. Orang gila betakonon orang gila yang satunya jar orang gila nomor 1 itu bulan kalau jar. Jadi jar orang gila nang saya kumnya, maaf saya bukan penduduk sini. Artinya aku kada tahu kada orang sini, jadi aku kada tahu. Bulan kada tahu. La ilaha illallah. Artinya kesimpulannya apa? Sama-sama bungul. Iya kalau nang betakon nang ditakonakan bulan, sekalinya jawabnya maaf saya bukan orang sini jadi kada tahu jar. Sama aja. Nah itu perumpamaan orang nang ngerampot tadi, nang mengaji nang kada sing sumbahyangan dan lain sebagainya, sama-sama kada paham juga. Lalu terserahnya anda bepandir napa? Nah itu hati-hati. Padahal pintu semuanya itu adalah as-shalah. Kemudian alhamdulillah kita juga merayakan 16 tahun atau yang ke-16 haul daripada abah guru sekumpul Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Murabbil Al-Arwah Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Arsyadi Al-Banjari radhiyallahu anhu ardah. Beliau adalah keturunan ke-8 dari Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau menuntut ilmu di pesantren Darussalam, berguru dengan ulama-ulama diantaranya Guru Saman Mulia, Guru Sidin, kemudian Bahari waktu mengaji ada ngarannya Guru Hasan, kemudian Guru Anang Sya'rani, Guru Sidin, kemudian banyak lagi guru-guru yang lain. Setelah itu beliau melanjutkan berguru di Bangil beberapa
bulan saja kepada Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Waktu di Bangil itu beliau sempat berguru dengan ulama-ulama dari Jawa, ulama-ulama kiai-kiai di Jawa, Habib-habib dan lain sebagainya. Kemudian beliau berangkat ke Makkah, berguru lagi dengan ulama-ulama Makkah, di antaranya As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, kemudian Al-Habib Hasan Fada'ah, kemudian banyak lagi daripada ulama-ulama yang di Mekah. Kemudian beliau pulang dan memulai pengajian sidin di keraton, kemudian pindah ke sekumpul, dan beliau mengijazahkan thariqah Sammaniyah yang diwarisi dari keluarga Arsyadiyin kepada sanadnya bersambung kepada Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, itu sebahagian kecil daripada manakib abah guru sekumpul. Semasa kecil beliau terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kemudian kecerdasan tampak pada diri sidin, menuntut ilmu dengan giat, menghafal Al-Quran dalam waktu 9 bulan, dan begitu seterusnya daripada kemuliaan beliau. Beliau adalah seseorang yang alim karena ulun sendiri pernah melakukan sholat berjamaah dengan beliau berduaan. Ternyata beliau condong kepada madhab Imam Abu Hanifah. Jadi menunjukkan ilmu sidin bukan hanya madhab Syafi'i. Mungkin saya tidak tahu persis, beliau juga mengetahui dengan madhab-madhab yang lain, baik Hanafi, Hambali atau Maliki. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai hubungan sebagai murid, berbuat baik kepada gurunya dengan mengingat gurunya, kemudian mengadakan haul beliau, menghadiahkan pahala zikir untuk beliau. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hubungan kita erat dengan beliau, dan mudah-mudahan kita bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.